Curhat wonderkid Juventus, pemain muda di Italia tak diberi kesempatan. Gelandang Juventus Niccolò Fagioli meramaikan isu soal pemain muda di Italia yang jarang mendapatkan kesempatan dari klub-klub papan atas. Kebetulan, ia sedang mengalami itu saat ini. Isu soal pemain muda yang jarang diberi kesempatan mencuat setelah Italia dinyatakan gagal bermain di Piala Dunia 2022. Mereka tumbang dengan skor 0-1 pada partai semifinal playoff melawan Makedonia Utara. Padahal, Roberto Mancini telah mengusung skuad terbaik yang telah membawa Italia juara Euro 2020 lalu. Beberapa kalangan menganggap bahwa hal ini sebagai bukti kalau regenerasi di dalam skuad timnas sedang mandek. Penyebabnya adalah kehadiran pemain asing yang membuat jebolan akademi sebuah klub jadi kesulitan untuk mendapatkan kesempatan tampil. Dikarenakan inilah muncul usulan mengembalikan aturan pembatasan pemain asing di Serie A. Niccolò Fagioli mengalaminya di Juventus. Meskipun digadang-gadang sebagai suksesor Andrea Pirlo setelah berhasil keluar dari akademi, ia tetap kesulitan mendapatkan kesempatan bermain dari Massimiliano Allegri pada musim ini. Fagioli awalnya ditempatkan dalam skuad U23 yang masih berkutat di Serie C. Kemudian ia dipindahkan ke Cremonese untuk mendapatkan kesempatan bermain yang reguler di Serie B. Dan sejauh ini, ia baru mengincipi kerasnya Serie A satu kali. Ia pun menceritakan pengalamannya sebagai pemain muda potensial di Italia. Saya lihat di Spanyol, mungkin tak banyak di Inggris, tapi Jerman dan Prancis juga banyak pemain muda yang bisa bermain ketimbang di Italia. Fagioli merasa tuntutan kepada pemain muda terlalu besar. Mereka hanya dinilai buruk dikarenakan melakukan kesalahan di 1-2 pertandingan saja. Dan ketika hal itu terjadi, mereka dikirim ke klub lain dengan status pinjaman. Pemain muda mungkin bisa mendapatkan kesempatan. Melakukan kesalahan di 1-2 pertandingan, dia dikritik. Kata Fagioli lagi, seperti yang dikutip dari Football Italia. Orang-orang berkata dia belum siap dan kemudian dia dikirim keluar untuk mencari pengalaman di level yang lebih rendah. Jadi sulit buat pelatih memilih seseorang secara konsisten. Kami bisa merasakan dan melihat apa yang terjadi, bahwa klub-klub Italia cenderung tidak menaruh kepercayaan pada pemain muda. Kami berharap itu bisa berubah seiring waktu berjalan. Pungkas Fagioli. Mathis de Ligt bersaksi tentang betapa sulitnya menekel Christian Eriksen. Sang defender Juventus bertarung kontra playmaker Brentford tersebut ketika membela timnas Belanda yang menghadapi Denmark dalam pertandingan persahabatan Minggu 27 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Belanda memang menang dengan skor 4-2. Namun Eriksen memberi kesan spesial dengan langsung mencetak gol hanya 2 menit setelah diturunkan dalam laga pertamanya sejak absen membela Denmark akibat insiden henti jantung di Piala Eropa 2020 lalu. Berbicara dalam konferensi pers seusai pertandingan, Mathis de Ligt mengatakan bahwa Christian Eriksen tetap menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi, kendati pernah mengalami masalah jantung. Itu tak mudah untuk menekel Eriksen. Ketika dia menjejakkan kakinya di lapangan, saya merinding. Kata bek tengah Juventus itu dikutip dari Football Italia. Kami tak hanya pemain sepak bola, namun juga manusia. Dalam momen seperti itu, Anda harus berpikir tentang bermain. Namun sudah jelas bahwa kami semua bahagia bahwa Christian sudah kembali bermain pada level ini. Mathis de Ligt dan Eriksen terbiasa berhadapan satu sama lain di lapangan ketika sang playmaker membela Inter Milan di antara Januari 2020 hingga akhirnya dilepas pada Desember 2021 lalu. Pemain yang berusia 30 tahun itu terpaksa meninggalkan Nerazzurri dikarenakan Serie A tak memperbolehkan pesepak bola untuk beraksi dengan alat di jantungnya seperti yang dilakukan olehnya pada saat ini. Namun demikian, Brentford menaruh kepercayaan kepadanya dengan menggaitnya secara bebas transfer pada bulan Januari lalu.
Striker Juventus Paulo Dybala mau dimainkan di mana jika gabung di Inter Milan? Paulo Dybala dinilai bakal sulit menyesuaikan diri dengan sistem permainan Inter Milan di bawah kendali Simone Inzaghi. Mantan gelandang Inter Milan dan Juventus Hernandez tak melihat ada masa depan cerah bagi Paulo Dybala bila dia bergabung ke Giuseppe Meazza di musim depan. Pasalnya, menurut Hernandez, striker Argentina itu tak memiliki posisi yang pas untuk bermain di bawah sistem Simone Inzaghi di Inter. Di mata Hernandez, Dybala bukan striker murni. Sementara untuk pemain sepertinya akan sulit untuk ditempatkan di posisi ideal dalam pola permainan Inzaghi. Dybala hampir pasti meninggalkan Turin di bursa transfer musim panas nanti, seiring kontrak dia berakhir pada Juni mendatang. Sang pemain tak menunjukkan gelagat ingin memperpanjang kontraknya di Allianz Stadium. Inter diyakini menjadi destinasi berikutnya bagi Paulo Dybala. Dia bisa bermain bagi klub manapun di dunia, ujar Hernandez memberi puja-puji setinggi langit bagi Dybala. Bahkan di Inter, meski sebetulnya saya punya kekhawatiran, Dybala adalah seorang second striker. Kita harus melihat bagaimana Simone Inzaghi akan menerka-nerka memainkannya. Jika pada akhirnya Dybala jadi bergabung ke Inter, Hernandez yakin Inzaghi dan sang striker akan berusaha saling memahami satu sama lain untuk membawa Inter tampil sebaik mungkin. Akan menarik untuk dilihat, keduanya segera saling memahami satu sama lain. Tandas Hernandez. Di akhir musim 2021-2022 ini, Chiellini pamit dari Juventus. Beberapa laporan di Italia menyebutkan, Kapten Juventus Giorgio Chiellini mempertimbangkan untuk pamit undur diri dari Turin di akhir musim 2021-2022 dan pindah ke Major League Soccer atau MLS. Chiellini sekarang sudah berusia 37 tahun, namun dia masih sangat dipercaya Juventus dan juga timnas Italia untuk mengawali lini belakang mereka. Juve memberikan kepanjangan kontrak pada Chiellini pada musim panas 2021 kemarin. Kontrak itu akan kadaluarsa pada musim panas 2022 mendatang. Akan tetapi, Chiellini disebut tak akan menghabiskan kontraknya di Turin. Ia diklaim bisa jadi memilih pergi lebih cepat dari Juventus. Ada satu hal yang disebut mempengaruhi keputusannya untuk pergi lebih cepat dari Juventus, ini tak lepas dari kegagalan timnas Italia melangkah ke Piala Dunia 2022. Hal ini meyakinkan Chiellini untuk mengakhiri kebersamaannya dengan Juventus. Kabar tersebut diklaim oleh La Gazzetta dello Sport dan Corriere dello Sport. Laporan itu menyebutkan Chiellini mungkin akan bermain dalam 1 atau 2 laga lagi bersama Italia. Kemudian ia akan mengakhiri musimnya dengan Juventus sebelum membuat keputusan final soal masa depannya. Duel Italia melawan Argentina di Wembley pada Juli 2022 mendatang bisa jadi menjadi laga terakhir Chiellini. Setelah itu Leonardo Bonucci akan menggantikannya sebagai kapten Azzurri. Laporan tersebut juga mengklaim Chiellini mempertimbangkan untuk pindah ke MLS. Ia ingin mencari pengalaman hidup dan karir yang berbeda dengan keluarganya. Rencananya Giorgio Chiellini berharap untuk bisa mendapatkan pengalaman di luar lapangan di bidang manajemen klub. Setelah itu ia akan kembali ke Italia. Ia ingin balik ke Juventus. Chiellini berharap ia menjadikan bekal pengalaman tersebut sebagai modal untuk bisa menjadi salah satu direktur di klub tersebut. Di sisi lain, Juventus disebut sudah menargetkan Federico Gatti sebagai pengganti potensial bagi Chiellini. Juve juga dikabarkan berusaha mendatangkan Antonio Rudiger dari Chelsea.